Adegan dimulai dengan Li Changge memberitahukan kepada Raja Mubei bahwa yang tadi dia lihat adalah utusan dari tenda gigi dan mengatakan takutnya utusan tadi melaporkan kepada tenda gigi bahwa Raja Mubei sudah beraliansi kepada Asli Sun. Kemudian Li Changge meminta untuk mencegat utusan yang pergi tadi. Lalu Raja Monan ingin pergi untuk membunuh utusan tadi, tetapi Raja Mubei menghentikannya dan mengatakan itu wilayah kekuasaannya, jadi dia yang akan membereskan utusan dari tenda gigi itu. Kemudian bawahan dari Raja Mubei mengejar utusan dari tenda gigi tadi, lalu membunuhnya dengan anak panah. Kemudian bawahan Raja Mubei melaporkan bahwa utusan tenda gigi itu sudah dibunuhnya. Di adegan selanjutnya, putri dari Raja Monan memberitahukan Mimi Guli dan kelompoknya bahwa komprai untuk obat wabah penyakit itu sudah bisa dikirim ke divisi Asli Sun. Sebagai gantinya, Li Changge ditahan sebagai sandera di sana oleh Raja Mubei. Mimi Guli sempat ragu untuk melakukannya, tetapi Tuan Qin menasihati Mimi Guli agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuan Kecil, yakni sebutan untuk Li Changge. Tuan Qin menyetujui cara Li Changge. Kemudian Su Feng dan Siba juga sepakat dengan Tuan Qin, sedangkan Mimi Guli masih ragu karena aslinya Mimi Guli bagian dari rencana tenda gigi. Di adegan yang lain, Li Changge beserta Raja Mubei dan Raja Monan akhirnya mereka membentuk aliansi untuk melawan tenda gigi. Tetapi Raja Monan masih sedikit ragu untuk melawan kaum asli yang dipimpin oleh tenda gigi. Namun Li Changge mengatakan bahwa anaknya Tuan Putri Raja Monan pernah mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah kalah dalam peperangan. Karena itu Raja Monan akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Raja Mubei. Sedangkan di tenda gigi, bawahannya melaporkan utusan yang ia kirim ke Mubei telah tewas dan Mubei serta Monan telah beraliansi atas saran dari Li Changge. Katun yang mendengar itu sangat marah terhadap Li Changge. Kemudian dia mau memanfaatkan divisi beruang dan Mimi Guli yang masih berada di Mubei bersama kelompok Li Changge untuk menghancurkan komprai yang akan dibawa ke divisi Asli Sun. Sedangkan Yan Li Kan sedang sekarat karena diracun oleh Katun yang sudah lama dendam kepadanya. Yan Li Kan mengetahui akan hal itu, tetapi dia sudah tidak bisa bangun dari ranjangnya. Katun yang ada di sana memberitahukan semua yang ia lakukan dan akan mengambil alih divisi beruang dan serigala. Di adegan lain, Asli Sun sedang merawat Mujin yang sedang sakit terkena wabah. Dia merendam Mujin di bak air untuk mendinginkan suhu tubuh Mujin sambil bercerita pada masa kecilnya. Mereka sambil bercerita untuk menunggu obat yang dibawa oleh Mimi Guli dari Mubei. Sedangkan Tuan Qin, Mimi Guli, Su Feng, dan Siba sedang membawa komprai menuju divisi Asli Sun. Beristirahat di tengah jalan, Mimi Guli ketika mencari kayu bakar mendapati anak panah di dekatnya yang berisi pesan rahasia untuk menghancurkan komprai yang dibawanya. Ketika semuanya sedang duduk beristirahat, Mimi Guli tampak cemas di wajahnya mengingat pesan yang ia dapat dari anak panah tadi. Tidak lama kemudian, ada sekelompok yang bercadar menyerangnya. Tuan Qin memerintahkan untuk Su Feng, Siba, dan Mimi Guli pergi terlebih dahulu dengan membawa komprai itu. Pertarungan pun terjadi antara sekelompok Tuan Qin dengan kelompok bercadar itu. Sedangkan kelompok yang membawa komprai juga dicegat oleh kelompok bercadar lainnya itu. Kemudian Siba melawannya. Su Feng yang melihat Siba sendirian melawan kelompok bercadar itu juga ikut membantunya. Dan komprai itu dipercayakan kepada Mimi Guli untuk mengawalnya sampai ke padang rumput. Mimi Guli yang membawa komprai itu sendirian sempat berhenti di tengah jalan dan mau membakar komprai yang ia bawa sesuai pesan yang ia terima dari anak panah tadi. Namun
Dia tidak jadi membakar kompre itu karena ingat dengan Mujin yang sedang menunggunya, dan akhirnya dia memilih untuk melanjutkan perjalanannya membawa kompre ke tempat asli Sun. Sedangkan Supeng sedang merawat Shiba yang terluka setelah pertarungan tadi. Di adegan selanjutnya, Mujin masih bertahan dari sakit yang ia derita dan asli Sun masih berada untuk menjaganya. Mujin sambil menahan rasa sakit, dia bercerita kepada asli Sun mengenai hubungan persaudaraannya di antara mereka berdua. Dia juga mau menitipkan Mimi Guli kepada asli Sun, mungkin karena ia merasa nyawa tidak lama lagi bisa bertahan hidup. Sedangkan Mimi Guli masih memacu kudanya yang membawa kompre menuju tempat asli Sun untuk obat Mujin yang sedang sakit. Di tempat asli Sun, Mujin masih terbaring tidak sadarkan diri. Kemudian Mimi Guli yang sudah sampai di sana langsung menemui Mujin. Melihat Mujin yang terbaring dan tidak sadarkan diri itu, Mimi Guli langsung mendekatinya, dan Mimi Guli mengira Mujin sudah tidak bernyawa. Sambil menangis dia menyuruh bangun Mujin. Kemudian kakek tabib itu mengatakan dia masih bernapas. Kemudian menyuruh Mimi Guli untuk cepat merebus obat itu dan diberikan kepada Mujin. Mimi Guli memberikan air rebusan kompre itu kepada Mujin, tetapi airnya tidak tertelan sedikit pun oleh Mujin, dan akhirnya dia mengambil air obat itu ke mulutnya, lalu dia memberi obat itu dengan mulutnya. Sedikit demi sedikit air rebusan kompre itu tertelan oleh Mujin. Di adegan yang lain, Katun sebagai seler Yan Likan memberi air obat kepada Yan Likan terbaring sakit di ranjangnya. Kemudian bawahannya datang dan memberitahukan bahwa Mimi Guli gagal menjalankan misinya. Tidak selang lama, dari divisi beruang datang menemui Katun dan Yan Likan. Di sana dia menerima perintah dari Katun atas nama Yan Likan untuk menyerang Mubei. Asli Sun datang kepada Tuan Qin dan menanyakan keberadaan Li Changge. Tuan Qin lalu menjelaskan bahwa untuk membawa kompre dengan lancar, Li Changge menjadikan dirinya sandera di Mubei, dan juga mengatakan Li Changge mengajak Mubei untuk beraliansi dengan divisi asli Sun untuk melawan Dena Gigi. Sedangkan di adegan yang lain, Mimi Guli berada di dalam tenda sedang merawat Mujin yang sedang membaik. Mereka saling berbincang tukar obrolan ringan sambil minum obat. Di adegan selanjutnya, Supeng menemui Shiba dan menanyakan keadaan lukanya. Mendengar luka membaik, Supeng terlihat lebih lega. Kemudian Shiba mendapati lengan Supeng yang terluka. Lalu dia membantu mengobati luka di lengan Supeng. Ketika Shiba sedang fokus memberi obat pada luka di lengan Supeng, dia malah menatap wajah Shiba yang begitu dekatnya. Shiba yang menyadari hal itu lalu mengalihkan situasinya.